Salam jumpa sahabat wanita, saya Anneke hadir lagi di ruang dengar Anda saat ini bersama program Wanita Berpengharapan. Ada dua informasi penting yang bisa Anda simak hari ini. Di bagian pertama, saya akan berbagi informasi tentang makanan pasca operasi batu empedu. Dan di bagian kedua nanti, mengutamakan kecantikan batiniah adalah bahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, memang tidak semua orang yang mengalami gangguan batu empedu harus melewati tahap operasi. Semua tergantung dari tingkat keparahan dan kondisi pasien. Memang ada yang sampai harus operasi, yang istilahnya adalah kolesistektomi. Kolesistektomi adalah operasi pengangkatan kantung empedu. Efek pertama yang muncul, biasanya pasien akan beresiko mengalami diare. Kebanyakan kasus diare berlangsung tidak lebih dari beberapa minggu. Meskipun tidak ada diet khusus yang perlu dijalani, Anda perlu memperhatikan pilihan menu makanan setelah operasi batu empedu. Kolesistektomi merupakan prosedur pengangkatan kantung empedu untuk mengatasi masalah batu empedu. Setelah operasi ini, dokter biasanya menganjurkan untuk menyesuaikan pola makan Anda. Karena tanpa kantung empedu, cairan empedu akan mengalir bebas ke usus kecil sehingga meningkatkan risiko diare. Untuk itu, menu makanan khusus diperlukan untuk meredakan diare sekaligus memenuhi kebutuhan gizi setelah operasi batu empedu. Salah satu menu makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi setelah operasi batu empedu yaitu makanan berserat tinggi. Serat bisa melancarkan proses pencernaan tanpa menyebabkan penumpukan cairan empedu di saluran cerna. Meskipun begitu, Anda disarankan untuk meningkatkan asupan serat secara perlahan supaya tidak memicu produksi gas berlebihan. Cobalah untuk memilih sumber serat sehat dengan kandungan nutrisi lainnya, seperti kacang-kacangan, polong-polongan, gandum, kentang dengan kulit, roti gandum, pasta dan sereal, juga biji-bijian seperti biji rami dan chia, dan juga buah-buahan dan sayuran. Sumber serat yang paling sering dimasukkan dalam menu makanan setelah operasi batu empedu yaitu buah-buahan dan sayuran. Tapi Anda perlu memilih buah dan sayur dengan kandungan vitamin dan nutrisi yang tinggi, terutama yang kaya akan vitamin A, antioksidan, dan vitamin C. Asupan nutrisi itu bisa membantu tubuh beradaptasi saat hidup tanpa kantung empedu. Dokter mungkin menganjurkan sejumlah jenis buah dan sayur untuk dikonsumsi. Ada buncis, bunga kol, kubis, brokoli, bayam, tomat, buah sitrus seperti jeruk dan limau, ada alpukat juga, dan ada jenis buah beri seperti blueberry, blackberry, dan raspberry. Sebaliknya ada juga makanan yang perlu dihindari. Salah satu makanan yang termasuk dalam pantangan setelah operasi empedu yaitu daging berlemak tinggi. Kabar baiknya, Anda masih bisa mengkonsumsi daging, tetapi sebaiknya pilihlah daging tanpa lemak atau rendah lemak. Hal ini dikarenakan makanan berlemak tinggi bisa memicu masalah pencernaan setelah operasi, seperti nyeri perut, kembung, dan juga diare. Untuk mencegahnya, ada beberapa protein tanpa lemak atau rendah lemak yang bisa Anda pilih. Ada dada ayam, ikan salmon, ikan daging putih, dan juga kacang-kacangan, dan juga tahu.
Selain itu, Anda perlu menghindari sumber kalsium penuh lemak setelah operasi batu empedu. Ini ada di susu dan produk olahannya. Meskipun menjadi sumber kalsium yang baik, susu dan produk olahannya perlu dikurangi setelah kolesistektomi. Ada banyak menu makanan pasca operasi batu empedu yang bisa dipilih sebagai pengganti susu tinggi lemak, seperti susu skim yang bebas lemak. Selain itu, pasien yang baru saja diangkat kantung empedunya bisa memenuhi kebutuhan kalsium dengan mengkonsumsi sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, serta sarden dan salmon kaleng. Perlu diingat juga, produk susu rendah lemak yang ditambahkan gula menjadi makanan yang tidak baik untuk pasien pasca operasi batu empedu. Kalau memang Anda mau membeli produk olahan susu rendah lemak, jangan lupa untuk membaca informasi nilai gizi pada kemasan makanan untuk memastikan jumlah kandungan lemak atau gulanya. Untuk menentukan menu makanan yang baik setelah operasi empedu, pemilihan bahan memasak pun penting diperhatikan. Anda sebaiknya mengganti minyak sayur dengan minyak zaitun, minyak alpukat, atau minyak kelapa. Ketiga minyak nabati ini mengandung lebih banyak lemak baik daripada minyak goreng lainnya. Walaupun demikian, Anda tetap perlu membatasi asupan minyak karena masih terdapat lemak di dalamnya. Ada juga sumber lemak sehat lain yang bisa Anda coba, antara lain minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak kedelai, minyak biji rami, minyak kenari, minyak ikan, dan juga minyak kanola. Selain menentukan menu makanan yang sesuai, Anda perlu menerapkan kebiasaan makan yang baik setelah melakukan operasi batu empedu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan langsung mengkonsumsi makanan padat segera setelah operasi. Makanlah dalam porsi kecil setiap hari untuk memudahkan proses pencernaan. Hindari makan lebih dari 3 gram lemak dalam sekali makan. Gantilah bahan dasar saat memasak, seperti ganti mentega dengan saus apel. Pertimbangkan untuk menjalani diet vegan yang tidak mengkonsumsi semua makanan dari hewan dan semua produk olahannya. Rutinlah berolahraga ringan untuk menjaga berat badan tetap ideal. Dan jangan lupa, rajinlah konsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan menu dan porsi ukuran yang tepat. Jadi sahabat wanita, mari terus perhatikan kalau Anda termasuk pasien yang harus menjalani kolesistektomi atau operasi kantung empedu karena gangguan batu empedu. Jangan lupa, sesudah operasi, pilihlah makanan berserat tinggi. Konsumsilah buah dan sayur yang tinggi vitamin dan nutrisi. Konsumsilah protein lemak rendah atau tanpa lemak. Boleh konsumsi susu dan produk olahannya yang rendah lemak dan tanpa tambahan gula. Dan silakan konsumsi makanan dengan lemak sehat. Sahabat wanita, mengutamakan kesehatan memang perlu, apalagi sesudah operasi kantung empedu karena gangguan batu empedu. Memperhatikan pola makan dan porsi makanan juga sangat disarankan. Dan sebagai wanita, ada hal yang tidak kalah penting juga, yaitu mengutamakan kecantikan batiniah. Informasi dan pelajaran penting ini akan disampaikan Ibu Eti Rahmawati. Silakan mengikutinya sesudah sebuah lagu berikut ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bahkan emas yang murni. Kau membantu rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bahkan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bahkan emas yang murni. Kau membantu rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bahkan air mengalir yang tiada pernah berhenti, bahkan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sahabat, ada seorang wanita muda sedang dikerumuni oleh teman-teman wanitanya. Teman-teman wanita muda ini rupanya kagum dengan penampilannya. Dulu dia seorang wanita yang biasa saja, tidak cantik-cantik amat. Tetapi saat ini ia menemui teman-temannya dengan wajah yang baru. Sekarang kulit wajahnya putih mulus, hidungnya sudah tidak pesek lagi, tetapi mancung seperti orang bule. Dagunya juga lancip. Pokoknya penampilannya yang sekarang sangatlah mengagumkan. Tentu saja melihat perubahan itu, teman-temannya bertanya, apa yang ia lakukan sehingga ia berubah menjadi wanita yang cantik sekali? Wanita muda itu menjawab bahwa ia baru saja pulang dari Jepang untuk melakukan operasi plastik dan mengubah wajahnya menjadi sangat cantik. Teman-temannya tidak heran, tetapi mereka menyayangkan
mengapa wanita muda itu rela mengeluarkan uang begitu banyak hanya untuk kecantikan yang sementara? Sahabat, zaman sudah semakin modern. Kemajuan teknologi juga sangat cepat. Dengan teknologi, kita bisa melakukan apa saja dengan cepat. Dan kemajuan teknologi saat ini sangat menguntungkan para wanita yang ingin terlihat awet muda, kulit mulus, atau membuat wajah bisa kinclong dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu, saat ini banyak sekali wanita yang mengandalkan teknologi untuk mempercantik tubuh dan wajahnya. Di kota besar, wanita yang memiliki banyak uang berbondong-bondong menggunakan teknologi untuk meremajakan kulit dan menghilangkan kerutan. Tidak heran bila kita berjalan-jalan di mal, kita banyak menjumpai wanita yang kelihatan masih muda belia, walaupun usianya sudah mendekati 50 tahun. Sepintas wanita cantik akan menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Namun dalam sekejap, orang bisa saja melupakannya. Sahabat, ada seorang wanita yang sangat terkenal di seluruh dunia. Wanita ini tidak memiliki wajah yang cantik. Ia tidak memakai make up dan tidak menggunakan teknologi untuk mempercantik dirinya. Tahukah Anda siapa dia? Ya, wanita ini bernama Bunda Teresa. Dan hampir semua orang mengenal Bunda Teresa. Walaupun ia sudah meninggal, tetapi jasanya tetap dikenang banyak orang di seluruh dunia. Ia dikenang bukan karena kecantikan lahirianya, tetapi oleh karena kecantikan batinianya. Kecantikan batinia luar biasa. Hidupnya dipersembahkan buat anak-anak dan siapa saja yang membutuhkan kepedulian dan pertolongannya. Selama 47 tahun Bunda Teresa melayani orang miskin, orang sakit, dan anak yatim piatu di Kalkuta, India. Wajahnya yang sederhana tanpa polesan make up itu dikagumi karena perbuatannya yang mulia. Ini artinya kecantikan batin Ibu Teresa sangat bernilai dan berharga dan membuat orang di seluruh dunia kagum kepadanya. Sahabat, di samping Ibu Teresa, ada banyak wanita di dunia ini yang melakukan perbuatan kasih bagi orang lain, dan perbuatan kasihnya itu merupakan kecantikan batinia yang dikagumi banyak orang. Wanita yang tidak peduli dengan kecantikan lahirianya, tetapi berfokus pada kecantikan batinianya, sering dijuluki wanita dengan kecantikan sejati. Kecantikan batinia memiliki nilai kekal karena kecantikan batinia mengandung perbuatan yang menyenangkan sesama dan menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu, kita seharusnya mengutamakan kecantikan batinia kita. Bagaimana kita bisa mengutamakan kecantikan batinia kita? Sahabat, hal yang utama yang harus kita lakukan adalah memiliki hubungan atau relasi yang dekat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus, membuat kita akan semakin mengasihi Dia. Dan itu akan mengubah segala sesuatu dalam diri kita, cara pandang kita, cara berpikir kita, cara hidup kita, dan sebagainya. Kita tidak lagi dikuasai oleh roh-roh duniawi dan keinginan daging. Sebaliknya, kita hidup oleh roh yang dari Allah. Kehidupan yang dipimpin oleh roh yang dari Allah akan memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hal ini seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Galatia 5
ayat 22 dan 23 yang mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jika hidup kita selalu memancarkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri, itu berarti batin kita selalu menghasilkan buah-buah roh. Bila batin kita selalu menghasilkan buah-buah roh, maka kita sudah mengutamakan kecantikan batin kita. Sahabat, kita tahu sekarang, kecantikan batinia kita akan selalu dikenang oleh orang-orang di sekitar kita. Apalagi bagi orang-orang yang menerima kebaikan kita, pastilah tidak akan pernah melupakan kita. Dan yang paling penting adalah Tuhan mencatat semua perbuatan baik kita. Tuhan sangat berkenan dengan perbuatan baik kita yang memuliakan namanya. Nah, ada dua nasihat dari firman Tuhan yang mengajak para wanita lebih mengutamakan kecantikan batinia daripada kecantikan lahirianya. Nasihatnya yang pertama, saya akan membaca dari 1 Timotius 2 ayat 9 dan 10 yang mengatakan, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Sedangkan nasihat yang kedua, saya ambil dari 1 Petrus 3 ayat 2 dan 3 yang mengatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Baiklah sahabat, saya berharap Anda mendengarkan nasihat firman Tuhan hari ini. Mengutamakan kecantikan batinia adalah sangat penting dan harus kita lakukan dalam hidup ini. Caranya adalah memiliki hubungan atau relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah roh yang menunjukkan betapa cantiknya batin kita dan memuliakan Tuhan. Amin. Kami di setiap waktu besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu,
Sahabat wanita, menjaga kesehatan dan kecantikan diri itu penting, tetapi jangan lupa mengutamakan kecantikan batiniah jauh lebih penting. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, bahagia bersama keluarga. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.